Shalom. Halo Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7, melalui video ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem endokrin. Kami yang beranggotakan Deslian C. Preti Marbun, Junita Malatambah, dan Mai Esther Barasa. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari presentasi mengenai sistem endokrin ini. Yang pertama, kita akan lebih mengenal sistem endokrin dalam tubuh kita dan hormon-hormon yang dihasilkan. Yang kedua, akan ada satu studi kasus. Melalui hal itu, kita akan lebih mengenal bagaimana atau apa saja yang menyebabkan kasus itu terjadi. Dan yang ketiga, melalui presentasi ini kita diharapkan boleh memahami karya atau kemahakuasaan Allah dalam organ-organ dan sistem-sistem yang terdapat di dalam tubuh kita. Adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Struktur, 4. Karakteristik, 5. Mekanisme sistem endokrin, 6. Kelenjar yang dihasilkan oleh sistem endokrin, 7. Kelainan, 8. Studi kasus, 9. Wawasan Kristen Alkitabiah, 10. Referensi. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin, yang disebut juga dengan kelenjar endokrin, berfungsi untuk mengeluarkan hormon secara langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, yang selanjutnya hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi atau messenger. Susunan kimia yang terdapat pada hormon yaitu yang pertama, amina. Amina merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen dan atom. Yang kedua, protein. Protein merupakan nutrisi yang memiliki fungsi untuk membantu sel agar bekerja dengan baik. Yang ketiga, steroid. Steroid merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Nah, yang selanjutnya, sistem hormon dan sistem saraf. Sistem hormon dan sistem saraf berfungsi sebagai pengontrol atau mengkoordinasi sistem dalam tubuh secara bersama dalam mempertahankan keadaan homeostatis. Perbedaan sistem endokrin dan sistem saraf, kalau dia sistem endokrin yaitu yang pertama memerlukan waktu yang lama untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, hantaran informasinya bersifat kimiawi atau hormon yang dibawa aliran darah. Kalau dia sistem saraf, yang pertama langsung mengirimkan informasi. Yang kedua, hantaran dialirkan dengan listrik melalui sistem saraf. Nah, kita lanjut kepada fungsi dari sistem endokrin. Yang pertama, sistem endokrin sekresi hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah yang diperlukan. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar pada tubuh kita. Yang ketiga, merancang aktivitas kelenjar pada tubuh kita. Yang keempat, merancang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, pengaturan metabolisme proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam, mengkoordinasi sistem reproduksi homeostatis. Tiga ialah struktur. Sistem endokrin tersusun dari dua sel-sel sekretori. Yang pertama adalah sistem endokrin sejati atau sel endokrin sejati. Sel endokrin sejati atau biasa juga disebut dengan sel endokrin klasik, di mana fungsi dari sel ini adalah untuk menghasilkan hormon dan mensekresikan hormon secara langsung ke peredaran darah. Yang kedua, ada neurosekretori.
neurosekretori atau sel yang berbentuk seperti sistem saraf, di mana fungsi dari sel ini hampir sama dengan sistem endokrin sejati, yaitu untuk menghasilkan hormon. Salah satu contohnya yaitu sel yang terdapat di hipotalamus, biasa juga disebut dengan neuroendokrin. Nah, fungsi dari sel neurosekretori yaitu untuk memperhatikan fungsi dan kinerja dari endokrin di dalam sel tersebut. Yang selanjutnya ialah karakteristik. Menurut Nugroho dalam bukunya Sistem Endokrinologi pada tahun 2016, ada 8 karakteristik dari sistem endokrin. Yang pertama, beberapa hormon memiliki sekresi di unal dengan pola naik turun dalam periode 24 jam. Yang kedua, pola sekresi hormonal yang bersifat pulsatif dan siklik, di mana pola ini juga naik turun dalam sepanjang waktu tertentu seperti bulanan. Yang ketiga, sekresi hormon bergantung pada kadar substrat yang lain. Yang keempat, hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Yang kelima, hormon mengatur aktivitas seluler. Yang keenam, hormon tidak mengalami perubahan kimia. Yang ketujuh, hormon bersifat independen dan dependen. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan sel organ jaringan yang bersifat reaktif. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem endokrin. Sistem endokrin mensekresikan sesuatu ke dalam tubuh. Sistem endokrin bekerja dengan cara mensekresikan atau mengeluarkan senyawa pembawa pesan atau hormon, lalu ditransportasikan pada aliran darah menuju organ yang sesuai untuk menimbulkan respon. Oleh karena itu, sistem endokrin disebut juga dengan sistem hormonal. Hormon memfasilitasi komunikasi antara organ-organ di dalam satu tubuh individu. Hormon tidak dikeluarkan atau keluar dari tubuh, tetapi dibawa oleh darah pada organ penghasil yang biasa disebut dengan kelenjar menuju ke organ yang bersifat sebagai target. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari sistem endokrin atau kelenjar endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat kendali tertinggi dalam sistem kelenjar endokrin dan biasa disebut sebagai master gland karena menghasilkan hormon-hormon pengatur sekresi hormon bagi kelenjar endokrin lainnya. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus terletak di batang otak, tepatnya di encephalon, di bawah talamus dekat dengan ventrikel otak ketiga atau ventriculus tartius. Nah, fungsi dari hipotalamus ada 3 secara garis besar. Yang pertama, sebagai neuroendokrin yang berpengaruh terhadap sistem syaraf otonomi sehingga dapat memelihara homeostatis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan perilaku, konsumsi, dan emosi. Yang kedua, sebagai konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks otak besar, karena hipotalamus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem limfatik. Nah, yang ketiga, sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Hipotalamus sebagai bagian dari sistem endokrin mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofise. Hipotalamus dan kelenjar hipofise dihubungkan oleh infundibulum. Nah, ada beberapa hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipotalamus, yaitu ACTH, ACIH, TRH, TIH, GNRH, GNIH, PTRH, PTIH, PRH, PIH, GRH, GIH, MRH, dan MIH. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Hipofisis terletak dekat dengan dasar otak di sebelah posterior chiasma nervus opticus yang tergantung pada kelenjar hipotalamus dan saling berhubungan melalui infundibulum. Kelenjar hipofisis manusia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu anterior hipofisis atau adenohipofisis dan posterior hipofisis atau neurohipofisis. Yang pertama, anterior hipofisis yang berasal dari bagian oral ectoderm dan mempunyai aktivitas sebagai kelenjar endokrin dengan kelompok sel di dalam folikel-folikel. Pada bagian ini dihasilkan 6 hormon, yaitu yang pertama growth hormone atau GH yang berfungsi untuk menstimulasi
pertumbuhan jaringan. Yang kedua, adrenokortikotropik hormon atau ACTH yang berfungsi untuk mengontrol fungsi korteks adrenal dengan cara mengatur pengeluaran glukokortikoid dari korteks adrenal. Yang ketiga, thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi untuk mengatur fungsi kelenjar tiroid dengan menstimulasi pembentukan tiroksin dan membebaskan dari kelenjar tiroid. Yang keempat, follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pemasakan folikel. Yang kelima, luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk memacu pembentukan korpus luteum yang mensekresikan progesteron. Dan yang terakhir, luteotropik hormon atau LTH yang berfungsi untuk memelihara korpus luteum saat terjadi kehamilan. Nah, yang kita masuk ke dalam posterior hipofisis. Bagian posterior hipofisis atau disebut neurohipofisis merupakan derivat dari ektodermal dan berasal dari pertumbuhan dari otak primitif, infundibulum, dan dasar otak. Ada dua hormon pada posterior hipofisis, yaitu oksitosin dan vasopresin. Yang pertama, hormon oksitosin. Hormon ini mempunyai efek stimulasi terhadap otot-otot di uterus dan memacu proses partus atau kelahiran. Nah, hormon vasopresin itu berfungsi untuk meningkatkan retensi air di ginjal. Nah, untuk gambarnya boleh dilihat dalam slide ya teman-teman. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Terletak tepat di belakang kelenjar tiroid, setiap kelenjar panjang 6 mm, lebar 3 mm. Kelenjar paratiroid merupakan salah satu organ yang terletak di leher. Teman-teman boleh lihat dalam gambar di slide. Terdiri dari buah kelenjar, 2 di bagian superior dan 2 di bagian inferior dorsal dari kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 2 sel, yaitu sheath cells dan Opspil cells. Sheath cells merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid yang mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau paratormon atau juga disebut sebagai PTH. Fungsi dari kelenjar paratiroid adalah yang pertama, pada tulang, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan resorpsi tulang, stimulasi osteoklas, dan pembentukan tulang kembali. Yang kedua, di ginjal, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium serta mengurangi reabsorpsi fosfat. Yang ketiga, membantu konversi vitamin D3 aktif melalui aktivasi enzim 1-alfa dihidroksilase. Yang keempat, di usus, hormon paratiroid berperan secara tidak langsung untuk meningkatkan absorpsi kalsium dengan bantuan vitamin D3. Pengaturan produksi hormon paratiroid ditentukan oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan target organ, kadar kalsium plasma, serta vitamin D3 aktif. Nah, yang selanjutnya tiroid. Tiroid memiliki diameter 5 cm, di mana berada di antara kedua sisi dari trakea. Tiroid terdiri atas 2, yaitu lateral dan lobus. Tiroid menghasilkan hormon tiroid, di mana metabolismenya melalui 2 cara. Tiroid memproduksi hormon tiroksin, di mana untuk mengatur pertukaran zat metabolisme tubuh dan pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya fungsi dari kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin esensial berfungsi untuk pertumbuhan normal pada tubuh, tulang, dan mental. Yang kedua, menginduksi proses oksidasi. Yang ketiga, mengatur penggunaan oksidasi di sel-sel tubuh. Yang keempat, mengatur karbon dioksida. Yang kelima, mempengaruhi cardiac output. Yang keenam, meningkatkan laju penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Nah, yang selanjutnya pineal. Bentuk dari pineal yaitu berbentuk kerucut yang dapat kita ibaratkan seperti buah pinus, di mana pineal memiliki ukuran
Panjangnya 6,5 mm, lebarnya 4 mm, sedangkan beratnya 18-346 mg. Pineal berfungsi sebagai pengaturan irama bangun tidur dan pengaturan fisiologi reproduksi. Pineal menghasilkan hormon melatonin. Nah, yang selanjutnya adrenal. Adrenal disebut juga sebagai kelenjar suprarena, di mana jumlahnya sepasang. Berada di permukaan anterior ginjal pada kedua sisinya. Adrenal memiliki fungsi yaitu sebagai mengatur kesetimbangan air, di mana berkaitan dengan metabolisme lemak, dan mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Bentuk dari adrenal yaitu berbentuk piramid yang dikelilingi jaringan ikat padat kolagen yang mengandung jaringan lemak, yang dibungkus pada kapsul jaringan ikat tebal membentuk sekat. Pankreas. Sesuai dengan gambar yang di samping, dapat kita lihat bahwa letak dari pankreas yaitu di belakang lambung depan vertebrata lumbalis 1 dan lumbalis 2. Nah, fungsi dari pankreas ini sendiri memiliki fungsi yang ganda. Yang pertama sebagai eksokrin. Sebagai eksokrin, pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang kedua, fungsi sebagai endokrin. Sebagai endokrin, mensekresikan hormon untuk pengaturan kadar glukosa. Yang ketiga, pankreas berasal dari dua tonjolan duodenum yaitu ventral dan dorsal. Yang keempat, pankreas terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kepala, bagian ekor, dan bagian badan. Dan yang terakhir, hormon yang dihasilkan pankreas yaitu hormon CCK yang berada pada usus halus di Pulau Langerhans. Sel yang terdapat pada di Pulau Langerhans ada 4 sel. Yang pertama, sel A. Sel A atau alpha di sini menghasilkan glukogen yang berfungsi untuk menambah gula di dalam tubuh jika kekurangan gula. Yang kedua, sel B atau beta. Pada sel beta dihasilkan insulin untuk menguraikan gula yang berlebihan di dalam tubuh menjadi glukogen dalam otot. Yang ketiga, sel D. Sel D atau delta menghasilkan somatostatin di mana berfungsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bisa membantu sel A untuk menambah gula dalam tubuh dan bisa membantu sel B untuk mengurangi kelebihan di dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu sel F. Sel F atau pankreopeptida untuk membantu proses pencernaan makanan terutama protein. Oke, yang selanjutnya ialah timus. Timus adalah organ yang berperan untuk menghasilkan imun berupa limfosit. Timus menghasilkan timosin. Timus terletak di sepanjang rongga dada trakea bagian atas. Berat timus sendiri untuk bayi sebesar 10 gram, untuk remaja 30-40 gram, dan untuk dewasa akan mengarut. Fungsi dari sistem organ ini sendiri yaitu untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Pada dasarnya ada 2 kekebalan tubuh. Yang pertama, kekebalan seluler. Kekebalan seluler adalah kekebalan yang dihasilkan tubuh saat masih dalam kandungan ibu. Ibu akan diberikan protein dan disuntik, lalu akan menghasilkan antibodi yang diberikan kepada anak sehingga anak menjadi kebal. Yang kedua yaitu kekebalan humoral, di mana kekebalan ini diberikan saat sudah dilahirkan, dapat berupa vaksinasi atau imunisasi seperti BCG, DPT 123, polio 123, campak, rubella, dan dilakukan pengulangan setelah 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Yang selanjutnya ialah kelenjar testis. Kelenjar testis atau bahasa jamaknya testes yaitu gonad yang berfungsi ganda. Yang pertama sebagai eksokrin untuk menghasilkan sel kelamin jantan, dan yang kedua sebagai endokrin untuk menghasilkan hormon. Letak dari kelenjar testis ini sendiri adalah di skrotum, yaitu skrotum adalah yang menggantung di bagian dasar penis dari fasa superficial. Kelenjar luar dari testis ini ada 5, yaitu yang pertama tunica vaginalis, yang kedua tubulus geminiferus, yang ketiga ductus efferent, yang keempat tunica albugenia, dan yang keempat rete testis. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar testis yaitu testosteron.
Hormon ini yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ atau fungsi-fungsi dari reproduksi sel seks pada kelamin jantan. Kelenjar endokrin yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium merupakan gonad betina yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi dan pembebasan sel telur atau oosit yang masak. Sel telur yang masak tersebut kemudian akan melalui proses fertilisasi. Ovarium juga berperan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon steroid untuk menyokong perkembangan karakteristik dan sifat-sifat sekunder seksual serta mensupport kehamilan. Selain itu, ovarium juga berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon itu berperan penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding uterus untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Peran lain dari ovarium yaitu memberikan sinyal kepada kelenjar hipotalamus dan pituitari atau hipofisis dalam mengatur siklus menstruasi. Ovarium berbentuk ovoid dengan ukuran 4x2 x 1,5 cm pangkat 3. Ovarium terletak pada peritoneal daerah pelvis dan diikat suatu ligamen yang disebut mesovarium. Bagian terdalam dari ovarium ialah medula yang tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan serabut saraf. Ovarium juga sebagai tempat terjadinya proses perkembangan sel telur atau oogenesis. Ovarium mempunyai dua fungsi, yaitu menyimpan ovum atau telur yang dilepaskan setiap 1 bulan dalam sekali dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ada 2 hormon yang dihasilkan dalam kelenjar ovarium, yaitu progesteron dan estrogen. Yang pertama progesteron yang banyak dideteksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta. Pria juga mensekresikan hormon progesteron, namun wanita memproduksi hormon progesteron 2 kali lebih banyak dibanding pria. Hormon progesteron memiliki banyak peranan dalam pengaturan siklus reproduksi pada wanita. Di antaranya adalah 1. Pengaturan siklus menstruasi. Dalam pengaturan siklus menstruasi, hormon progesteron bekerja sama dengan hormon estrogen melalui mekanisme umpan balik terhadap FSH dan LH. Sekresi secara bergantian hormon tersebut sangat menentukan siklus menstruasi. Yang kedua, hormon progesteron mempengaruhi penebalan dinding endometrium dari uterus dalam persiapan proses nidasi atau implantasi jika terjadi fertilisasi antara spermatozoa dan ovum. Yang ketiga, di dalam masa kehamilan, hormon progesteron dibutuhkan dalam kadar cukup di masa awal kehamilan. Hormon ini dapat menghambat terjadinya kontriksi uterus dan menjaga serta mempertahankan embrio yang terimplantasi di dinding endometrium uterus tidak mengalami keguguran atau kelahiran dini, biasa juga disebut sebagai prematur. Hormon progesteron juga menjaga tonus myometrum agar tidak terjadi kontriksi. Yang keempat, menaikkan suhu tubuh serta laju respirasi dalam rangka penyesuaian masa awal kehamilan. Yang kelima, pada kehamilan trimester pertama, hormon progesteron dapat mengendalikan gairah seksual. Yang keenam, adanya hormon progesteron dapat berfungsi mengentalkan sekret vagina sebagai bahan proteksi terhadap kemungkinan adanya infeksi. Yang ketujuh, hormon progesteron dapat juga digunakan sebagai kontrasepsi. Yang kedelapan, hormon progesteron berperan dalam persiapan periode laktasi. Yang kedua, hormon estrogen. Hormon estrogen adalah sekelompok senyawa steroid dan mempunyai struktur dasar kimia berintikan steroid. Hormon ini secara fisiologik sebagian besar diproduksi oleh kelenjar endokrin sistem reproduksi wanita. Nah, pada pria juga diproduksi estrogen, namun kadarnya jauh lebih sedikit. Hormon ini termasuk dalam zat lipofil yang kurang kelarutannya dalam air. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam struktur kimia, maka hormon estrogen tersusun atas 18 atom C, gugus OH fenolik pada C3, sifat aromatik cincin A dan tidak mempunyai gugus metil pada C10. Fungsi utama estrogen adalah sebagai hormon seks wanita dan berhubungan.
Nah, yang selanjutnya kelainan pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Diabetes disebabkan oleh terlalu banyaknya kadar gula di dalam darah, yang penyebabnya adanya masalah dengan produksi insulin. Yang kedua, kelainan pada menstruasi, di mana haid tidak teratur atau kurangnya menstruasi, atau biasanya menstruasinya 1 kali 3 bulan, 1 kali 6 bulan. Yang ketiga, masalah pada tiroid, di mana ketika kelenjar terlalu aktif atau hipertiroidisme, atau begitu juga sebaliknya kurang aktif atau hipotiroidisme. Yang keempat, adenoma hipofisis. Ini adalah tumor dari kelenjar pituitari yang dapat membuat terlalu banyak hormon atau menyebabkan kekurangan hormon. Yang kelima, tumor neuroendokrin. Ini merupakan penyakit yang sangat jarang untuk tumor kelenjar endokrin, di mana hanya ada di kelenjar tertentu, biasanya kelenjar adrenal, pankreas, atau usus halus. Studi kasus mengenai sistem endokrin. Seorang mahasiswa mengeluh bahwa pita suaranya sedang bermasalah, tenggorokannya sakit, dan metabolisme tubuhnya berlangsung secara cepat. Dari gambar yang sudah disediakan, kira-kira kita dapat menganalisis penyakit apa yang diderita oleh mahasiswa tersebut dan apa-apa saja menjadi penyebabnya. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang dialami mahasiswa tersebut ialah hipertiroid. Hipertiroid yaitu mengonsumsi hormon tiroid yang terlalu berlebihan di dalam tubuh. Apa-apa saja yang diakibatkan oleh hipertiroid? Yang pertama, tremor. Yang selanjutnya ialah mudah berkeringat dan merasa gerah, konsentrasi yang mulai menurun, dan sulit tidur, bola mata yang menonjol, metabolisme tubuh yang berlangsung secara lebih cepat, dan lebih sering buang air kecil. Hal-hal lain juga disebabkan karena efek pengonsumsian obat. Efek pengonsumsian obat membuat pita suara menjadi bermasalah dan mengonsumsi yodium dengan kadar yodium yang terlalu tinggi dan terlalu sering. Jadi, kakak tersebut atau mahasiswa tersebut mengalami gangguan pita suara yang disebabkan oleh hipertiroid di dalam tubuh. Presentasi sistem endokrin ini, kita boleh melihat bagaimana karya dan kemahakuasaan Allah dalam memelihara kehidupan manusia. Allah senantiasa memelihara kehidupan manusia melalui sistem dan organ-organ yang Tuhan tempatkan dalam tubuh manusia. Misalnya, sistem endokrin ini. Kita melihat karakteristik struktur dari sistem endokrin, hormon-hormon yang dihasilkan, kelenjar yang dihasilkan, serta fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam tubuh manusia, dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita juga melihat keteraturan dan ketelitian Allah dalam menciptakan sistem endokrin ini di dalam tubuh manusia. Kalau kita pikirkan sungguh luar biasa ya. Bentuk dan ukuran yang sangat kecil, tetapi Tuhan boleh ciptakan dan tempatkan pada tempatnya dan memiliki fungsi yang sangat besar dalam tubuh manusia. Dan dalam Amsal 3:22 dikatakan, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Melalui ayat ini, kita merefleksi bahwa Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia untuk meneliti, untuk mendalami mengenai sistem endokrin ini, yang kemudian boleh kita pelajari saat ini, sehingga kita boleh mengetahui bagaimana sistem endokrin ini di dalam tubuh manusia. Berikut jurnal dan buku yang kami gunakan sebagai referensi dalam menyusun presentasi ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem endokrin. Kami melanjutkan pertanyaan, saran maupun pernyataan dari teman-teman sekalian. See you, bye-bye.